Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Riana, NIM 18 10 13 11 20 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem gerak. Oke, langsung saja. Nah, di menu utamanya itu terdapat 3 menu, yaitu yang pertama itu ada KIKD, kemudian ada materi sama informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang KIKD-nya dulu. Nah, di dalam KIKD ini terdapat kompetensi dasar dan kompetensi inti dari struktur dan fungsi sistem gerak. Nah, jika kita ingin kembali, kita pilih yang tombol kembali ini. Kemudian di materi ini terdapat materi yang pertama itu ada pendahuluannya yang berisi tentang pengantar struktur dan fungsi tulang. Nah, di sini ada video pembelajarannya juga. Kemudian jika kita ingin ke halaman selanjutnya, kita bisa klik yang ini. Klik yang ada bilangan-bilangannya itu. Nah, di sini terdapat beberapa materi. Ada materi tentang pengantar struktur dan fungsi tulang dan sendi, kemudian ada rangka, kemudian ada tulang, kemudian ada perkembangan tulang atau osifikasi. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya tentang perkembangan tulang. Kemudian di sini ada hubungan antar tulang. Di sini ada penjelasannya, dan sendi itu dibedakan menjadi 3, ada amfiartosis, kemudian sinartosis, dan diartosis. Nah, kemudian pada menu selanjutnya juga ada macam-macam gerak akibat persendian. Nah, di sini juga terdapat beberapa penjelasan tentang gerak akibat persendian itu terbagi menjadi beberapa. Ada di antaranya yaitu fleksi dan ekstensi, kemudian ada adduksi dan abduksi, kemudian elevasi dan depresi, kemudian ada supinasi dan pronasi, dan yang terakhir itu ada inversi dan eversi. Nah, pada menu selanjutnya itu ada tentang materi tentang gangguan fungsi dan kelainan pada sistem gerak. Nah, di sini juga terdapat beberapa pembagian gangguan pada tulang. Kemudian ada tulang belakang dan gangguan fisiologis. Nah, pada gangguan tulang itu dibedakan lagi menjadi ada fraktura sederhana, kemudian fraktura kompleks, kemudian ada grand streak, dan ada comminuted atau fraktura remuk. Nah, di bagian gangguan persendiannya itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada dislokasi, kemudian ada terpiler atau keseleo, atau yang ketiga ada ankylosis, dan yang terakhir itu ada artritis. Di dalam artritis itu dibedakan lagi menjadi 3 macam. Ada rheumatoid atau penyakit kemunduran sendi yang disebabkan oleh peradangan atau pengepuran pada jaringan tulang rawan dan sendi. Kemudian ada
artritis merupakan penyakit kemunduran sendi yang disebabkan oleh penipisan jaringan tulang rawan dan mengalami degenerasi. Batas usianya itu dari 45 tahun ke atas. Kemudian ada gout arthritis, yaitu gangguan gerakan sendi yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme asam urat dan terjadi penimbunan asam urat pada sendi, terutama di jari-jari. Kemudian ada di gangguan tulang belakang itu terbagi menjadi 4, ada skoliosis, kemudian ada kyphosis, lordosis, sama subluxasi. Di gangguan fisiologis itu terbagi menjadi 7, ada rakitis, kemudian mikrocephalus, kemudian ada osteoporosis, kemudian ada kelainan akibat penyakit seperti tuberkulosis tulang atau tumor, kemudian ada layu semu, ada nekrosis, dan yang terakhir itu ada sindrom Guillain-Barré yang merupakan sindrom kelemahan otot atau lumpuh layu yang disebabkan kekebalan tubuh menyerang sistem saraf tepi. Kemudian di materi selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Ada 6 materi di sini. Yang pertama itu ada fungsi otot. Kemudian ada jenis ototnya. Kemudian ada struktur telur dan struktur sel otot. Nah, di sini ada. Kemudian ada struktur myofibril. Dan yang terakhir itu ada evaluasi atau latihan-latihan soal. Nah, di sini siswanya disuruh untuk mencocokkan gambar dengan kata kuncinya. Di sini ada 21 kata kunci. Nah, di sini ada nomor 1. Nah, di sini kita akan mencocokkan antara gambarnya dengan kata kuncinya. Di sini saya akan mencoba. Nah, jika sudah terjawab semuanya, kita bisa
melihat jawabannya dengan cara mengklik tombol cek jawaban. Nah, jika semuanya benar, maka akan muncul tulisan benar pada pada kata kuncinya. Kemudian untuk soal selanjutnya kita bisa klik selanjutnya. Nah, di sini ada disuruh untuk menjawab soal tentang fungsi rangka. Jika sudah menjawab, kita bisa pilih yang cek jawabannya. Nah, jika benar, maka akan muncul tulisan benar. Di sini ada 3 soal. Jika kita sudah menjawab semuanya, kita bisa lanjut. Ada 4 soal di sini. Nah, jika salah nanti akan ada tulisan seperti ini. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.